Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso, kelas 243B. Saya Helmi Sintawati dari SMA Negeri 2 Bondowoso. Saya Eka Nugroho dari SMA Negeri 2 Bondowoso. Saya Nawati dari SMA Negeri 2 Bondowoso. Kami akan mempraktekkan coaching di mana ada observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Helmi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Anak-anak di kelas bagaimana, baik Ibu? Ya, alhamdulillah baik-baik juga, Bu. Bu Nawati hari ini katanya mau melakukan proses praktik coaching ya Bu ya? Benar sekali, Bu. Jadi sebelum Bu Nawati melakukan praktek coaching, saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Bu Nawati terkait beberapa hal ini ya Bu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ini Bu. Ini ya. Rubrik penilaiannya di sini, bagaimana dalam rubrik penilaian ini saya akan mengamati proses Bu Nawati dalam coaching nanti, di mana nanti harus ada alur tirta ya Bu ya. Dan di dalam proses coaching Bu Nawati nanti juga harus ada bagaimana Bu Nawati dalam menyampaikan pertanyaan berbobot, begitu Bu Nawati. Dan bagaimana sikap coach dalam menanggapi ataupun merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nawati nantinya sebagai coach, begitu Bu. Dan juga ada satu hal lagi yang tidak kalah penting ya Bu ya. Nanti juga saya akan mengamati bagaimana proses Bu Nawati dalam menerapkan prinsip coaching Bu. Di sini prinsip coaching ada 3 ya Bu ya. Mungkin Bu Nawati sudah paham prinsip coaching apa Bu? Prinsip coaching itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Ya, baik Ibu. Jadi itu berhubungan dengan rubrik penilaiannya ya Bu ya. Di sini sudah ada rubrik penilaiannya. Dan selanjutnya saya juga ingin menanyakan Bu ya, dari proses nantinya yang akan dilakukan oleh Bu Nawati pada saat coaching nanti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nawati? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti Bu ada 3 Bu, yaitu 1 presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot Bu. Baik, ada 3 kompetensi ya Bu ya. Dari 3 kompetensi coach tadi, yang lebih spesifik lagi mungkin Bu, ada hal yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nawati pada saat diobservasi, yang lebih spesifik lagi? Yang akan saya kembangkan lebih spesifik lagi ya Bu ada 2, yaitu 1 mendengarkan aktif, yang kedua menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, saya tulis dulu ya Bu ya. Baik Bu Nawati, nantinya pada proses coaching nanti ada semacam indikator ketercapaian ya Ibu ya. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana indikator ketercapaian pada saat coaching nanti Bu Nawati dengan rekan coachingnya nanti. Indikator ketercapaiannya. Indikator yang akan saya peroleh Bu yaitu coach dapat menyelesaikan masalahnya sendiri atau menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya Bu. Iya, baik Bu Nawati, cukup. Mungkin saya rasa cukup ya Bu ya, untuk bincang-bincang kita sebelum Bu Nawati melakukan observasi, maksud saya sebelum Bu Nawati melakukan proses coaching. Jadi silakan sekarang Bu Nawati melakukan proses coaching. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Baik Bu. Ya. Monggo Ibu. Sudah, boleh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Nawati. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Walaupun dalam keadaan berpuasa ya sepertinya tetap semangat dalam keadaan sehat walafiat. Bu Nawati sendiri apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Seperti yang kemarin Pak Eko WA ke saya, sepertinya ada yang mau dibicarakan ini ya Pak? Iya Bu, kemarin saya mau WA Bu Nawati
momennya belum pas dan memang yang ingin dibicarakan kan cukup banyak. Jadinya saya ingin membicarakan dalam pertemuan kali ini berkaitan dengan siswa saya ini, Bu. Ya, benar Pak. Maksud dari pembicaraan hari ini berkenaan dengan siswa Pak Eko. Ada apa ya dengan siswanya Pak Eko? Bisa Gini, diceritakan? iya, siswa saya ini ada salah satu anak yang memang butuh perhatian yang sangat spesial, Bu. Nama siswanya, ini saya sebut saja, namanya Rega. Nah, ini banyak masukan dari setiap guru mata pelajaran. Rega ini setiap harinya jarang masuk kelas, walaupun masuk kelas itu sering tidur di kelas, sehingga banyak mata pelajaran yang tidak ada nilainya di rapor. Jadi sehingga banyak mata pelajaran yang tidak tuntas dari Rega ini. Seperti itu. Jadi masalahnya adalah masalah Rega yang tidak hadir di kelas sehingga banyak mata pelajaran yang tidak tuntas. Begitu ya Pak Eko Iya, ya? betul seperti itu. Menurut Pak Eko, kira-kira apa masalahnya ya Pak? Kok Rega ini jarang masuk di kelas? Nah, sepengetahuan saya, Rega ini adalah salah satu anak yang memang butuh perhatian khusus, Bu. Jadi di sisi lain, Rega ini banyak tugas yang tidak dikerjakan, jadi sering tidur di kelas. Jadi yang menyebabkan tugas tidak dikerjakan ya karena dia memang jarang masuk sekolah dan sering tidur di kelas. Itu laporan dari beberapa guru mata pelajaran. Dari sana tuh saya kesulitan, ini anak mau diapakan, terus apa yang mau saya lakukan supaya setidaknya Rega ini bisa sedikit ada perubahan itu pada dirinya. Seperti itu yang ingin mikir-mikir dari itu, saya apa yang akan saya lakukan itu, Bu Nawati. Berarti Pak Eko ingin mengharapkan sesuatu yang berubah dari Nah, Rega. iya. Kira-kira apa ya Pak yang akan diharapkan oleh Pak Eko? Nah, saya ini inginnya Rega itu bisa cepat berubah. Nah, keinginan saya dalam waktu dekat ini, saya itu ingin Rega dan orang tuanya bisa ke sekolah. Artinya orang tua dari Rega akan saya panggil ke sekolah karena saya sebagai wali kelasnya, Bu. Jadi bisa berbicara lebih enak kalau kita berbicara empat mata sehingga apa yang akan kita sampaikan lebih maksimal dibandingkan hanya komunikasi lewat WA ataupun lewat telepon. Seperti itu keinginan saya. Jadi Pak Eko sudah ada rencana untuk memanggil wali murid ya Pak Eko ya? Iya, itu rencana saya di sana. Ingin memanggil wali murid. Nah, tujuannya yaitu supaya Rega ini bisa segera berubah walaupun tidak cepat, tapi perlahan bisa ada perubahan pada kegiatan di sekolahnya, lebih aktif di sekolah, lebih rajin sehingga bisa tuntas di mata pelajarannya itu. Benar Pak Eko. Yang dilakukan Pak Eko sudah tepat, ingin memanggil wali murid untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah Rega itu. Selain dari memanggil wali murid, langkah apa yang akan Pak Eko lakukan? Nah, ini langkah yang akan saya lakukan untuk kedua. Misal di langkah pertama ini sepertinya saya rasa kurang maksimal. Karena ketika sebelum saya akan berniat memanggil wali murid, saya juga pernah berkunjung ke rumahnya, ke rumah Rega. Tapi hasilnya tetap masih tidak maksimal. Nah, yang saya khawatirkan nanti ketika wali muridnya, ibunya Rega sudah ke sekolah, Rega juga bertemu dengan saya di sekolah, takutnya masih kurang maksimal. Keinginan saya ke depan itu nanti ingin bekerja sama dengan BK, karena mungkin BK lebih paham tentang kebutuhan anak. Dari segi psikisnya mungkin Rega butuh apa. Nah, ini kalau saya bekerja sama dengan BK, mungkin bisa lebih maksimal. Karena saya yakin BK memiliki beberapa langkah-langkah yang lebih tepat supaya bisa membuat Rega ini lebih bisa berubah, terutama dalam kehadiran di kelas. Sehingga kalau anak itu hadir di kelas, nanti otomatis setidaknya tugasnya bisa terkumpulkan sehingga bisa tuntas di mata pelajaran yang beberapa itu memang tidak tuntas. Iya Pak Eko. Oh berarti Pak Eko sudah melaksanakan melaksanakan home visit ya Pak Eko. Iya, sudah. Lalu yang kedua akan memanggil ke sekolah orang tuanya dan langkah berikutnya akan berkoordinasi dengan BK untuk menyelesaikan masalah Rega ini. Benar sekali ya Pak Eko? Iya. Oke. Kira-kira kapan ya Pak Eko akan dilaksanakan kegiatan ini? Nah, setelah saya pikir harus cepat, Bu. Jadi keinginan saya karena sekarang ini masih libur awal puasa, hari
Senin besok saya akan bertemu dengan guru BK, akan membuat undangan, sehingga hari Selasa minggu depan ini, Selasa depan ini juga sudah bisa datang orang tua dari Rega ini. Sekaligus ada guru BK, ada saya sebagai wali kelasnya, sehingga bisa ditemukan apa sih solusi yang akan tercapai dari permasalahan Rega ini. Seperti itu Iya, keinginan berarti saya. minggu depan Pak yang Iya, akan minggu memanggil depan. Rega. Betul. Kira-kira siapa lagi yang terlibat dalam kegiatan ini Pak Eko? Yang akan terlibat sebagai seperti saya, gue sebagai wali kelas pasti, yaitu ada guru BK, ada orang tuanya juga, entah ibu atau bapaknya. Kemungkinan kalau Rega ini ibunya yang datang. Jadi ada saya sebagai wali kelas, guru BK-nya, Rega, siswanya sendiri, dan dari ibu Rega, wali muridnya itu sendiri. Oh, Seperti iya, itu. Pak Eko. Eh, setelah mengadakan pemanggilan, Pak Eko akan mengharapkan bagaimana Rega ini, Pak? Jadi harapan Pak Eko terhadap Rega ini bagaimana? Ya, sesuai dengan tujuan saya yang pertama tadi ya Bu. Jadi harapan saya kepada Rega yaitu setidaknya Rega bisa berubah secepat mungkin. Jadi walaupun karena yang tidak tuntas itu banyak di mapel-mapel yang lain, ya. Setidaknya dari 5 mapel bisa 1 minggu 1 mapel tuntas. Minggu berikutnya 2 mapel. Jadi dalam target 2 bulan, kurang dari 2 bulan, semua mata pelajaran itu sudah tuntas, Bu. Sehingga bisa menerima rapot, itu harapan saya. Itu yang ingin saya capai dalam waktu dekat ini dari siswa saya yang namanya Rega ini. Oh iya, benar sekali Pak Eko. Berarti Pak Eko akan melaksanakan kegiatan ini setelah masuk libur puasa ini ya Pak Iya, Eko. iya. Lalu Pak Eko mengharapkan anak ini menjadi lebih baik lagi seperti yang diharapkan Pak Eko. Dan semoga Pak Eko bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Pak Eko di minggu depan. Amin, amin. Semoga lancar dan kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya harap Pak Eko juga akan menceritakan minggu depan bagaimana hasil dari bincang-bincang kali ini. Seperti itu ya Pak Eko, karena waktu kita sangat pendek Pak Eko, jadi saya bisa mengakhiri sekarang Pak Eko, dan Pak Eko minggu depan bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Semoga berhasil ya Pak Eko. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu atas Sama-sama Pak Eko. Jadi setelah saya ngobrol dengan Bu Nawata ini, saya lebih sedikit mendapat angin segar itu Bu. Setidaknya ternyata langkah yang ingin saya lakukan sudah tepat, sehingga setidaknya Rega ini bisa berubah. Itu harapan saya. Amin. Terima kasih. Iya Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu Nawati, tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya benar Bu. Bagaimana hasil dari coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Nawati? Alhamdulillah dapat berjalan lancar Bu Helmi, coaching yang saya lakukan dengan coaching barusan. Ya, saya sudah dapat melihat tadi ya Bu ya, alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Ini ada beberapa hal ini Bu yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, setelah saya melihat, mengamati bagaimana Bu Nawati dalam proses coaching tadi. Bu Nawati dalam hal apa ya yang menjadi indikator ketercapaian dari yang ingin Bu Nawati kembangkan dari proses coaching ini? Yang ingin indikatornya Bu, yaitu saya sudah menerapkan alur tirta Bu, bagaimana saya menanyakan tujuan, bagaimana saya mengidentifikasi, dan yang ketiga rencana aksinya sudah saya tanyakan juga, dan bagaimana tanggung jawab dari coaching. Seperti itu Bu, alur tirtanya sudah saya sampaikan dengan baik barusan Bu. Sudah diterapkan ya Bu Nawati ya? Iya. Tadi sudah saya bisa melihat ya dari hasil observasi ataupun pengamatan saya, ini ada beberapa hal yang sudah saya catat ya tadi. Benar kata Bu Nawati tadi, Bu Nawati sudah dapat menerapkan alur tirta ya, di situ ada menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi si Koci tadi ya Bu ya, dan Koci dapat melaksanakan rencana aksinya dengan penuh tanggung jawab nantinya ya Bu ya. Sudah nampak tadi dalam percakapan Bu Nawati beserta coachingnya. Dan di sini saya setelah melakukan identifikasi ya Bu ya, sudah mengamati dari proses coaching yang sudah dilakukan Bu Nawati tadi, sudah menampakkan 3 kompetensi ya Bu ya, 3 kompetensi coaching yang nampak tadi. Bu Nawati sudah melakukan kehadiran penuh, begitu ya.
Dan tadi sesuai dengan yang ingin dikembangkan oleh Bu Nawati, tadi ada Bu Nawati sudah dapat mendengarkan aktif, terus dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana pada pertanyaan berbobot ini adalah Bu Nawati bisa menggali, begitu ya Bu ya, menggali potensi-potensi dari si koci sehingga dia dapat menyelesaikan atau memiliki langkah-langkah upaya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan dari proses tadi juga saya sudah bisa melihat Bu Nawati melaksanakan prinsip coaching dengan sangat baik ya Bu ya. Dimana di sini nampak Bu Nawati sudah dapat menerapkannya, dan alhamdulillah sudah sejauh ini saya rasa sudah bagus ya Bu ya, yang sudah dilakukan sesuai dengan alur ceritanya. Dan yang ingin saya tanyakan lagi Bu, setelah Bu Nawati melakukan proses coaching barusan dan sudah saya observasi ya Bu ya, adakah kompetensi yang ingin lebih dikembangkan lagi oleh Bu Nawati untuk kedepannya? Untuk kedepannya Bu, saya akan mendalami alur tirta Bu lebih dalam lagi, dan bagaimana saya dapat menerapkan pada coaching selanjutnya Bu agar lebih baik lagi seperti itu. Ya, bagus Bu Nawati. Nantinya Bu Nawati tujuannya nanti agar apabila ada kegiatan proses coaching selanjutnya bisa menerapkan proses coaching ini dengan lebih baik. Ya, selamat Ibu Nawati, semoga sukses dan dapat dengan lebih baik lagi dan baik lagi dalam menerapkan coaching ya Bu Nawati. Iya. Baik Bu Nawati, terima kasih sudah berkenan. Untuk waktunya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Nati. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah Bu sehat. Oke, saya dengar Pak Eko hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Bu. Oke, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Pak Eko mengenai rubrik penilaian percakapan coaching Pak Eko. Iya. Sebelumnya saya ingin menanyakan apa yang akan muncul waktu Pak Eko mengadakan coaching nanti Pak Eko, yaitu bagaimana alur ceritanya akan berjalan. Yang kedua, bagaimana pertanyaan yang berbobot akan disampaikan untuk menggali potensi, lalu bagaimana coach nanti akan merespon pertanyaan dari Pak Eko sebagai coach. Kompetensi apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Eko selama proses coaching nanti Pak Eko? Saya itu rencananya ingin melaksanakan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot agar nanti coach saya bisa mengeluarkan ide-idenya dan gagasan-gagasannya yang lebih maksimal. Berarti ada dua ya Pak Eko ya, iya. Mendengarkan dengan aktif dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot tentang coaching nanti ya Pak. Seperti itu. Iya, indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa ya Pak? Nah, nanti yang saya inginkan itu bagaimana coach itu bisa mengeluarkan idenya. Nah, nanti ide yang disampaikan oleh coach itu bisa dijadikan solusinya. Jadi apa yang dia keluarkan dari pemikiran beliau, dari ide-idenya beliau, nanti itu akan dijadikan sebuah solusi, sehingga solusi yang dia inginkan bisa lebih tepat dan lebih maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh coach nanti itu. Oke Pak Eko. Nah, karena Pak Eko sudah menyampaikan apa yang saya tanyakan, silakan Pak Eko melanjutkan untuk proses coaching selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Nawati. Sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum Bu Helmi. Waalaikumsalam Pak Eko. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sejauh ini baik Pak Eko. Iya Alhamdulillah. Nah kemarin itu kalau tidak salah saya sempat ketemu Bu Helmi ya. Biasanya Bu Helmi itu kalau ketemu dengan saya selalu dengan menampilkan keceriaannya, menyapa lebih dulu. Saya kemarin mengamati saat di pasar tuh kemarin tidak sengaja ketemu Bu Helmi kok. Oh iya, kapan hari itu? Iya, kapan hari itu Bu ya. Kok sepertinya Bu Helmi banyak pikiran, banyak beban, sering termenung. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan begitu.
Iya Pak Eko, ini terkait sebelumnya saya kan sudah pernah WA Pak Eko ya. Iya. Pak, ada waktu berbincang enggak? Saya butuh teman ngobrol begitu Iya, ya. betul. Nah, itu ada hubungannya dengan hal itu Pak Eko. Jadi alhamdulillah sekarang bisa bertemu langsung dengan Pak Eko, bisa bercakap langsung. Saya itu ada semacam apa ya Pak ya, permasalahan ya Pak di sekolah saya, tempat saya mengajar. Di mana kalau saya refleksikan atau saya berpikir-pikir kembali, kok rasa-rasanya siswa saya itu jauh sekarang ini malah kurang disiplin, Pak. Kurang Begitu. disiplin begitu. Nah, kurang disiplin itu banyak hal ya Pak ya. Kurang disiplinnya ini banyak hal yang sangat mencolok ya Pak ya. Pada saat siswa menggunakan seragam. Betul Pak. Pakai kaos kaki sembarangan. Kaos kaki berwarna itu loh Pak. Terus kalau misalkan datang ke sekolah itu ya Pak ya, ada yang sampai datang ke sekolah masuk jam 7, itu jam setengah 8 baru sampai Pak. iya. Pokoknya kedisiplinannya ya apa ya? Sudah sangat memprihatinkan betul Bu ya. Sangat berkurang ya Pak kedisiplinannya siswa saya. Jadi Pak. kalau misal saya tanya, Bu Helmi cerita seperti ini, tujuan kedepannya Bu Helmi itu apa sih? Nah, tujuan saya itu, iya. ngobrol begitu ya Pak ya. Jadi saya berharap dengan nantinya saya berbincang-bincang dengan Pak Eko nanti, saya tuh bisa mengatasi masalah ini sehingga siswa-siswa saya itu menjadi siswa yang lebih disiplin lagi. Itu. Nah, dari permasalahan ini, tentunya Ibu kan ingin mencari sebuah apa sih keinginan dari supaya siswanya bisa lebih baik. Iya. Ada enggak ide yang Ibu inginkan atau gagasan yang Ibu ingin terapkan di sekolah Ibu? Oh, ide dan gagasan ya Pak Eko ya. Kalau ide berarti belum saya lakukan ya Pak Eko ya. Iya. Kalau yang sudah saya terapkan tadi Pak Eko bilang sejauh ini yang sudah saya terapkan itu Pak, saya tuh biasanya anak yang terlambat ataupun yang tidak menggunakan seragam lengkap tuh saya panggil. Ya langsung maksudnya bilang begini, "Nah, ini kamu kaos kakinya melanggar atau apa?" begitu ya Pak Eko ya. Tapi sejauh ini hasil yang saya lakukan itu mungkin hanya berlaku 1 hari. Begitu. Keesokan harinya lagi dipakai lagi kaos kaki yang berwarna itu atau melanggar lagi gitu Pak, tidak disiplin lagi anak-anak begitu. Jadi kalau hanya diingatkan seperti itu, jadi diulang lagi. Iya, kok rasanya kok nggak ada hasilnya, tidak efektif. Mungkin ada gagasan baru lagi atau apa yang tadi akan dilakukan Bu Helmi selain itu mungkin. Kalau gagasannya itu ya, gagasan itu berarti ide saya ya Pak ya. Saya tuh inginnya menerapkan keyakinan kelas atau bahkan kalau bisa sampai keyakinan sekolah ya, begitu Pak. Karena sejauh ini selama saya menjadi CGP, keyakinan kelas itu ya hanya saya terapkan ya saya sendiri, gitu ya Pak Eko ya. Jadi saya menginginkan nantinya dengan adanya keyakinan kelas, begitu ya, semua guru menerapkan. Jadi kan semua siswa tahu ya Pak ya, istilahnya ayo disosialisasikan kembali, baik itu kepada guru ataupun kepada siswa ataupun kepada semua warga sekolah. Mungkin saya akan mensosialisasikan kembali tentang keyakinan kelas ataupun bahkan keyakinan sekolah ataupun aturan-aturan di sekolah yang sudah ada begitu Pak. Biar ingat kembali begitu ya Pak ya anak-anak ya Pak ya. Jadi langkah itu akan Bu Helmi lakukan ya untuk setidaknya kedisiplinan itu kan tidak bisa kita lakukan secara cepat ya, mungkin perlahan bisa lebih baik ke depannya dan akhirnya tujuan yang kan Bu Helmi bisa tercapai. Kira-kira Bu Helmi kapan akan melaksanakan sosialisasi itu di sekolah Ibu? Seharusnya kalau berdasarkan itu harus secepatnya ya Pak ya. Mungkin karena hari ini masih libur, anak-anak itu masih libur puasa. Mungkin saya nantinya akan langsung eksekusi rencana saya ini nanti pada hari Senin. Hari Senin berarti ketika awal masuk itu Bu ya? Iya, awal masuk saya akan langsung diskusi dengan rekan-rekan sejawat tentang rencana ini. Dan juga nantinya saya juga akan menyampaikan rencana ini untuk koordinasi dengan kepala sekolah juga. Dimana sosialisasinya ini juga semua warga ya Pak ya. Atau mungkin bahkan wali murid juga harus tahu Pak. Jadi langkah kedepannya setelah warga sekolah oke dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas ini,
maka nantinya juga akan saya sosialisasikan nantinya dengan orang tua, begitu Pak Eko. Itu. Jadi ide yang disampaikan Bu Helmi ini adalah ide yang bisa melibatkan seluruh unsur pendidikan ya Bu ya. Di mana ada guru, ada orang tua siswa, ada warga sekolah, sehingga sosialisasi ini dilakukan nanti bisa kompak untuk menjalankan ide yang Ibu sampaikan, gagasan yang Ibu inginkan. Ketika sudah kompak menjadi satu suara, akan tercapai apa yang Ibu inginkan. Iya, betul sekali. Nah, nanti kira-kira nanti tanggung jawab siapa yang akan menjadi tanggung jawab dalam hal gagasan yang ingin Ibu jalankan ini? Yang menjadi tanggung jawab adalah semua ya Pak Eko ya, semua warga sekolah, karena kita juga sama-sama ya untuk mendisiplinkan anak itu bukan hanya tanggung jawab dari satu, tapi harus ada kerjasama dari semuanya, baik itu guru, warga sekolah, bahkan abang-abang yang membersihkan sekolah itu juga harus juga ikut andil begitu, dan bahkan tanggung jawab penuh ada pada kita guru dan kepala sekolah juga begitu Pak Eko. Iya, baik. Semoga terlaksana Ibu ya. Dan amin. Saya amin, juga berharap nanti dari apa yang kita ngobrolkan sekarang, ide dan gagasan yang Ibu sampaikan nanti bisa terlaksana dengan baik, dan kedisiplinan di sekolah Bu Helmi juga bisa kembali lagi, sehingga bisa membuat atmosfer sekolah menjadi lebih disiplin, lebih nyaman dalam proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Saya jadi lebih termotivasi begitu ya Pak Eko ya, setelah berbincang seperti ini kok yang awalnya saya tidak terpikirkan ide itu jadinya muncul, dan saya bersemangat sekali ya untuk cepat-cepat hari Senin menyampaikan aksi saya ini kepada pihak-pihak terkait yang tersebut. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Helmi. Saya berterima kasih Pak Eko, berterima kasih ya Pak Eko ya. Sama. Jadi setidaknya dari ngobrol singkat ini kita bisa menghasilkan suatu gagasan yang baru, ide baru untuk kemajuan di sekolah Ibu. Gitu. Terima kasih Bu Helmi ya atas waktunya. Sama-sama Pak Eko, terima kasih. Kembali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Eko barusan sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana hasil coachingnya tadi Pak Eko? Alhamdulillah coaching lancar Bu, tidak ada kendala apapun, sehingga dapat menemukan kesepakatan bersama antara saya dengan coach saya sesuai dengan tujuan yang saya inginkan untuk menjadi coach pada hari ini. Seperti itu. Oke Pak Eko, baik Pak Eko. Apa yang sudah Pak Eko lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, saya tadi sudah melaksanakan alur tirta itu Bu ya. Jadi dari tujuan sudah saya lakukan, tujuannya apa saya tanyakan, lalu identifikasi masalah, lalu rencana aksi kedepannya seperti apa, dan tanggung jawabnya itu juga bagaimana dari yang disampaikan oleh coach saya. Oke, benar sekali Pak Eko. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, saya melihat alur tirtanya juga tampak sekali berjalan dengan lancar. Lalu prinsip coaching yang sudah Pak Eko terapkan tadi, ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan kompetensi yang dimiliki oleh coach sudah dilakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilakukan oleh Pak Eko. Bagus sekali Pak Eko, hari ini coaching yang saya amati sangat berjalan dengan baik Pak Eko. Ada lagi satu pertanyaan untuk Pak Eko. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan barusan Pak Eko? Nah, kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi, saya ingin memperdalam alur tirta Bu. Supaya apa? Supaya lebih detail apa yang akan saya tanyakan, sehingga coach saya bisa menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasannya lebih luas lagi, lebih maksimal lagi, dan kedepannya apa rencana yang akan dilakukannya itu bisa tercapai secara maksimal, seperti itu. Oke, benar sekali Pak Eko. Semakin mendalami alur tirta yang akan disampaikan pada coaching berikutnya, kita akan memaksimalkan seperti itu Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Eko. Sama-sama Bu Nawati. Waalaikumsalam Pak Eko. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Pak Eko sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu, baik dan sehat. Ya, walaupun dalam keadaan berpuasa tetap semangat. Ya.
Saya dengar Bu Helmi hari ini akan melakukan coaching, Bu ya. Iya benar Bapak, saya akan melakukan praktek coaching bersama coach saya. Ya, baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik, Bu. Rubrik penilaian. Seperti yang Ibu ketahui bahwasanya nanti pada waktu Ibu melakukan coaching harus Iya. diingat prinsip coaching itu, Bu ya. Iya, Seperti iya, Pak Eko. kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya, Dan iya. juga selain itu ketika nanti Ibu melakukan coaching, jangan sampai lupa pada alur tirta. Baik, Pak Alur Eko. tirta juga bagaimana cara Ibu membuat pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Iya, baik. Nah, jadi pertanyaan yang berbobot itu nanti akan menghasilkan dan berdampak bagaimana respon dari coaching itu. Apakah si coaching bisa menanggapi pertanyaan dengan baik atau tidak. Baik. Itu bisa dipahami ya Bu Emi ya? Insya Allah bisa saya pahami Pak Eko. Ya, nah sebelum melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan ini Bu ya. Nah, seperti berkaitan dengan kompetensi seorang coaching. Nah, nanti yang ingin Ibu kembangkan kompetensi coaching seperti apa yang akan dikembangkan Yang dalam dikembangkan proses ya Pak Eko iya. dalam proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan mungkin kesadaran penuh ya Pak Eko ya, Kesadaran terus penuh. menjadi mendengarkan aktif. Setelah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di mana pada pertanyaan ini nantinya bisa menggali potensi coach saya sehingga dia dapat menentukan langkah-langkah ataupun upaya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Memang betul Bu ya. Jadi Iya. 3 kompetensi coaching itu harus bisa dikuasai. Jadi Iya. kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak Eko. Dari 3 kompetensi itu, terus Ibu nanti akan mengembangkan secara spesifik pada bagian kompetensi yang mana? Yang lebih spesifik untuk diobservasi nanti mungkin pada mendengarkan aktif ya Pak Eko ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu ya. Jadi ada 2 aspek itu ya, Iya. bidang kompetensi itu ya. Nah, yang terakhir Bu sebelum melaksanakan coaching, dari indikator ketercapaian dan tujuannya, jadi dari indikator apa yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu lakukan dari proses coaching pada hari ini? Indikator ketercapaian pada saat proses coaching nanti ya Pak ya, di mana pada saat coach saya nanti memiliki upaya ataupun langkah-langkah sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu, Pak. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi memang harapannya bagaimana seorang coach Ibu nanti bisa menemukan ide sekaligus dari ide itu bisa menjadi solusinya sendiri. Iya, betul. Supaya lebih maksimal apa yang dia inginkan sesuai dengan target. Iya. Gitu. Ya, baik, itu aja Bu ya. Bisa dipahami dari apa yang saya sampaikan dan beberapa pertanyaan ya. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan. Iya, amin. Amin Pak. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih Bu Helmi. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Helmi. Bagaimana kabarnya Bu Nawati hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Anak-anak bagaimana Bu di kelas? Ya begitu Bu, alhamdulillah baik Bu. Bu Helmi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu Nawati kemarin sempat berkirim WA ya Bu sama saya ya Bu benar ya? sekali Bu. Saya mau ngobrol Bu tentang ada sesuatu yang ingin apa ya Bu, menjadi beban di hati saya begitu. Ya kemarin kok ingin berbincang ya alhamdulillah kita dipertemukan ya Bu ya dalam waktu memang keadaan sehat walafiat seperti ini. Bu Nawati ngomong-ngomong nih tadi katanya Bu Nawati tadi ada permasalahan ya Bu ya? Iya benar sekali Bu. Kalau boleh tahu permasalahan apa Bu? Ini Bu, ada murid di kelas saya itu Bu yang saya merasa tidak nyaman karena dia tidak berperilaku baik di kelas saya Bu. Oh begitu, berarti masalahnya ini ada murid Ibu Nawati yang Bu Nawati merasa nggak nyaman begitu ya di kelas ya Bu ya, karena ya perilaku tidak baiknya dia ya Bu ya. Benar sekali Bu, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau begitu dari perbincangan kita, tujuan kita berbincang ini berarti apa Bu? Ini Bu, saya ingin sekali anak yang satu ini Bu bisa berubah Bu nanti Bu menjadi anak yang lebih baik Bu, seperti itu yang saya harapkan. Iya. Terus Bu Nawati berhubungan sama yang anak yang berperilaku tidak baik ya Bu ya. Kalau menurut Bu Nawati sendiri begitu ya, murid yang atau siswa yang berperilaku tidak baik itu yang bagaimana? Siswa yang tidak baik itu Bu, yang berperilaku tidak baik Bu di kelas itu Bu,
indikatornya bisa terlihat dari dia sering bolos Bu, tidak masuk di kelas, lalu juga waktu diterangkan dia sepertinya tidak menghiraukan Bu, mengabaikan seperti itu. Dan kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak pernah disampaikan di dalam kelas seperti itu Bu. Jadi itu menurut saya anak-anak yang kurang baik perilakunya begitu ya. Iya. Sekali ya Bu, berarti kalau anak yang berperilaku tidak baik ya memang perilakunya tidak baik ya Bu ya. Sekali, Bu. Kalau saya boleh tahu nih Bu, dari yang katanya Bu Nawati tadi ada siswa yang berperilaku tidak baik itu namanya kalau boleh tahu siapa ya Bu? Oh ya Bu, namanya Raka Bu. Raka ya Bu ya. Kalau menurut Bu Nawati nih, Raka tadi berarti menurut Bu Nawati Raka merupakan siswa yang berperilaku tidak baik begitu ya Bu ya? Benar, Bu. Kalau berdasarkan dari skala, misal saya punya skala ya Bu ya, 1 sampai 10. Raka ini dalam perilakunya, dalam perilaku baik berarti ya 1 sampai 10, dia itu berada pada skala berapa Bu? Perilaku baiknya itu. Perilaku baiknya 1 sampai 10 sepertinya ada di angka 5 Bu, karena ya, belum memenuhi standar anak yang baik itu seperti apa sepertinya Bu, karena banyak yang dia lakukan itu yang tidak baik. Contohnya seperti apa Bu yang Raka lakukan? Ya seperti tadi, suka bolos, mengabaikan guru menerangkan, atau kadang-kadang dia juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar di kelasnya, seperti itu Bu. Oh, kalau begitu sejauh ini ya Bu ya, kira-kira ini ya Bu ya, menurut Bu Nawati yang dilakukan oleh Raka itu ada alasannya pasti ya Bu ya? Iya benar sekali. Kalau menurut Bu Nawati, kenapa sih kok Raka melakukan hal itu? Menurut saya Bu, Raka melakukan hal tersebut karena dia merasa tidak apa-apa Bu melakukan itu, karena dia merasa di sekolah itu ada yang backup dia Bu, karena Raka itu kan anaknya guru di sekolah Bu. Oh begitu ya Bu, Raka ini anaknya guru berarti? Iya benar sekali, rekan sejawat saya Bu. Satu sekolah berarti ya sama Bu Nawati? Iya benar sekali. Berarti kesimpulannya ini ya Bu ya, Raka itu melakukan hal itu menurut Bu Nawati karena mungkin dia anak seorang guru. Iya benar sekali Bu, jadi merasa saya melakukan ini baik-baik saja karena ada orang tua saya mungkin yang membackup. Yang tidak apa-apa. Oh begitu ya Bu ya. Oke, saya catat dulu ya Bu ya, Raka. Oke, berarti kalau seperti itu sejauh ini ya Bu ya, karena Bu Nawati juga sudah tahu Raka ini adalah anak seorang guru dan sikapnya seperti itu, adakah upaya tadi terkait Raka ya Bu ya, Raka adalah anak seorang guru. Sejauh ini upaya apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Nawati? Sejauh ini Bu, saya sudah melakukan yaitu mengkonfirmasi kepada kelas, menyampaikan perihal tingkah laku Raka di kelas Bu, dan juga sudah menyampaikan ke guru BK Bu tentang masalah Raka ini bagaimana dia bersikap di kelas. Tapi saya amati responnya masih tetap Bu, maksudnya Raka masih tetap melakukan hal yang sama, jadi sepertinya lambat begitu responnya. Jadi Bu Nawati sudah menyampaikan kepada wali kelas, bahkan juga kepada BK ya Bu ya. Namun sejauh ini belum ada hasil yang signifikan. Gitu ya Bu Nawati ya. Bu Nawati sudah pernah nggak Bu Nawati memanggil Raka langsung gitu, mungkin pernah tidak Bu Nawati terpikir untuk memanggil Raka langsung? Sebetulnya pernah Bu, di pikiran saya itu ingin manggil Raka, tapi saya ini Bu, karena Raka itu anak dulu, takutnya ada konflik berikutnya Bu. Jadi saya belum memanggil Raka, nanti masalah pertama belum selesai, lalu ada masalah kedua ya kalau respon ibunya Raka baik, kalau tidak sesuai dengan apa yang didengar, apa yang didapat dari Raka itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan ke Raka, bisa-bisa saya nanti berkonflik dengan ibunya Raka. Jadi hambatannya itu ya Bu ya, ada konflik baru, malah si konflik permasalahan apa belum teratasi, takutnya nanti ada konflik baru ya Bu ya dengan sejawat Ibu begitu ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya bisa menyimpulkan dari situ Bu Nawati sejauh ini mungkin ada upaya lain mungkin Bu atau langkah-langkah lain yang timbul saat ini
direncanakan begitu Bu Nawati? Ada Bu, di sekolah saya itu bukan ada Ibu Rona. Ibu Rona itu guru senior. Ya. Dan juga akrab dengan ibunya Raka. Mungkin kalau saya bercerita dulu ke Ibu Rona, agar disampaikan ke ibunya Raka, kalau masalah ini diterima dengan baik, nanti saya akan memanggil Raka Bu seperti itu Bu. Ada di pikiran saya dan akan saya laksanakan. Oh iya, jadi begini ya. Jadi nanti rencananya Bu Nawati mau manggil si menyampaikan begitu ya kepada Bu Rona, gitu ya. Dimana Bu Rona ini anggapannya sebagai penyambung lidah gitu ya terhadap aksi yang ingin dilakukan oleh Bu Nawati. Kalau misalkan responnya baik, Iya. Ya Bu. Kalau responnya baik, Bu akan saya akan memanggil Raka, akan beritahu Raka bahwa hal yang dilakukan di kelas selama ini kurang baik seperti itu. Biar ada perubahan menjadi lebih baik dan seperti itu. baik Bu. Mungkin ada yang siapa sih yang rekan-rekan lain, mungkin ada pihak-pihak terkait lain yang mungkin akan diikutsertakan dalam Pihak-pihak yang terlibat menurut saya yang pasti saya sebagai guru ngajarnya, wali kelas sebagai guru pamong di sekolah ya Bu, dan BK juga, Ibu Rona juga, dan ibunya Raka sendiri itu seperti itu. Iya, nanti ada pihak-pihak terkait yang juga ikut serta ya Bu, dan yang pasti tadi kata Bu Nawati Ibu Rona ya Bu ya. Sebagai penengahnya Bu ya. Iya, jadi rencananya sudah bagus bahkan ya Bu Nawati. Kapan ini mau lanjut eksekusi rencana dari Bu Nawati tadi? Rencananya minggu depan, bukan sekarang masih libur ya Bu. Iya. Minggu depan hari Senin saya akan menyampaikan tentang Raka ini kepada Ibu Rona, dan semoga Bu Rona juga akan menyampaikan apa yang saya keluhkan itu kepada ibunya Raka. Respon positif dan sudah saya tindak lanjuti untuk mengambil seperti itu Bu. Baik Bu Nawati, sudah bagus ya Bu Nawati. Kalau rencana aksi itu sudah dilakukan, adakah indikator gitu ya, indikator keberhasilan atau indikator keberhasilan dari kegiatan aksi yang dilakukan Bu Nawati? Indikatornya Bu, ada perubahan yang signifikan terhadap Raka ini Bu. Misalnya dari jajaran masuk bisa masuknya lebih rajin, yang tadinya suka mengabaikan waktu di telepon dia lebih fokus dan berkonsentrasi, dan yang paling penting Bu, dia menjadi contoh teladan bagi teman-temannya. Indikator keberhasilannya adalah saat Raka sudah bisa mengubah sikap ya Bu ya, tadi sikap yang lebih baik, atau bahkan nanti Raka bisa menjadi teladan begitu ya Bu bagi teman-teman. Nanti semoga apa yang ide-ide tadi tentang aksi Bu Nawati itu tadi semoga berhasil ya Bu Nawati, tetap optimis untuk mendidik anak-anak kita Bu Nawati. Iya. Sekarang saya ingin bertanya nih, tadi sudah kita bincang-bincang, Bu Nawati sudah punya ide begitu ya, bahkan aksinya akan dieksekusi Minggu depan. Iya, depan gitu ya. Perasaannya Bu Nawati hari ini bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya merasa sangat lega sekali karena dengan ngobrol dengan Ibu, lebih saya merasa ada pencerahan lah Bu, bahwa saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk orang lain biar kerjanya baik seperti itu. Saya ikut senang ya dan bahagia dan juga ikut semangat ya dengan adanya Bu Nawati sekarang sudah punya ide dan rasanya kok sudah atmosfernya sudah bersemangat kembali ya seperti awal tadi begitu ya Bu Nawati. Selamat melaksanakan aksinya, semoga berhasil. Jika ada halangan, hambatan teman-teman, Bu Nawati jangan suka-suka untuk menghubungi saya, kita bisa ngobrol. Terima kasih ya Bu. Sukses selalu Bu Nawati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana hasil coaching tadi? Alhamdulillah Pak Eko berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, berjalan lancar, tanpa kendala apapun. Dari pelaksanaan coaching tadi, indikator tercapaian pengembangan yang digunakan ya? Saya Pak indikator pengembangan pencapaian sudah saya terapkan tadi ya, bisa kita lihat.
Tadi saya sudah menerapkan alutsista atau proses coach tadi, saya bisa menanyakan tujuan, identifikasi masalah, selanjutnya rencana aksi, bahkan pada saat tanggung jawab juga ya. Dan selanjutnya saya juga bisa menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya, karena pada pertanyaan itu saya bisa menggali potensi yang ada pada kunci saya sehingga dia bisa menyelesaikan atau menemukan idenya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Benar Bu ya. Tadi ketika saya mengamati ketika itu melakukan coaching, memang ya saya amati tadi dalam pelaksanaannya itu sudah berhasil menerapkan alutsista yang pertama. Yang kedua, dari aktivis sendiri sudah mampu menemukan solusi dari ide yang dia sampaikan. Ide-ide tersebut ternyata bisa menjadikan sebuah solusi yang tepat, sehingga permasalahan yang dia temukan, permasalahan yang ada bisa dapat terselesaikan dari ide. Itu sudah sangat bagus Bu ya. Jadi seorang coach bisa menemukan permasalahan, bisa menyelesaikan permasalahannya dari ide-ide. Nah, seandainya itu nanti dalam melaksanakan coaching lagi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan pada saat melakukan coaching lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin pada ini ya Pak Eko ya, saya akan lebih mendalami bagaimana penerapan kita. Karena pada penerapannya juga pastinya di situ ada semacam pertanyaan-pertanyaan bobot. Mungkin itu kompetensi itu ya akan saya dalami. Itu ya, baik. Saya kira sudah cukup baik dari hasil coaching ini. Nanti dalam coaching lagi bisa diberikan dengan menambahkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachingnya nanti bisa lebih dewasa. Iya. Pas dalam menyampaikan ide. Itu aja Bu ya dari saya sebagai dokter. Terima kasih